Salam Indonesia, selamat siang. Di Bincang hari ini, edisi akhir pekan di 2 Maret 2013. Sebelum ke Bincang hari ini, saya melaporkan dulu untuk Anda pemirsa di Jalan Wonosari, hujan sudah mengguyur. Tadi juga dikabarkan di Piungan, ke utara, hujannya deras sekali, bahkan disertai angin. Anginnya lumayan kencang, bisa menggoyangkan pohon-pohon di pinggir jalan. Karena itu Anda pemirsa yang barangkali ingin bergerak ke arah Jalan Wonosari, bagi Anda pengguna sepeda motor, jangan lupa mengenakan matol dan hati-hati di jalan, nggak usah ngebut, yang penting selamat, gitu ya. Dan pemirsa, ini nanti tanggal 8 Maret di 2013, 6 hari lagi ada Hari Perempuan Internasional. Ini bahasa menarik ketika perempuan, serta dalam tanda kutip, menggugat keberadaannya. Kadang-kadang ada persoalan-persoalan dengan kehidupan, ada persoalan dengan relasi laki-laki atau pria, yang akhirnya kadang-kadang ada persoalan dan wanita memilih pada posisi yang menjadi korban. Betulkah seperti itu, atau memang laki-laki yang ini selama ini menjadi persoalan bagi wanita? Kita ingin lihat bagaimana pandangan dari dua narasumber kita. Yang pertama adalah Manajer Humas Media Rifka Anissa, Mbak Ani Suntari. Mbak Ani, selamat sore. Selamat sore, Mas. Kenapa pakai pakaian apa garis-garis ini? Oh, saya bukan tim sukses ya, jelas. Baik. Dan yang kedua ada Direktur Sabda, Sentra Advokasi untuk Perempuan Difabel dan Anak, Mbak Nurul Saadah. Mbak Nurul, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Baik, sore. dan pemirsa, kita mengundang Anda untuk berinteraksi. Bisa Anda laki-laki, bisa Anda perempuan, tapi ini menarik bagaimana tema kita yang kita ingin ambil itu bagaimana merayakan kesetiaan cinta. Betulkah cinta itu setia atau setia itu karena cinta? Ini yang akhirnya banyak didiskusikan. Saya tunggu di line telepon 027445163 kali atau di 027445173 kali. Saya tak ke Mbak Nurul dulu. Mbak Nurul, ini kan ada tema menarik, bagaimana merayakan kesetiaan cinta. Memangnya cinta nggak pernah setia? Cinta bisa sangat mungkin untuk setia. Tapi yang perlu dipertanyakan, apakah betul cinta itu tanpa syarat? Jadi kalau berdasarkan pengalaman saya secara pribadi, ataukah berdasarkan pengalaman kawan-kawan saya, perempuan dengan difabel atau perempuan penyandang disabilitas dan perempuan yang punya anak dengan disabilitas, maka kita akan sering bertemu dengan bahwa cinta itu penuh syarat. Apa aja syaratnya? Syaratnya adalah ini syarat bagi laki-laki atau syarat bagi perempuan sendiri. Oh, bagi perempuan. Tapi juga biasanya bagi pasangan. Oke. Dan juga bagi keluarga untuk menerima. Gitu. Jadi kadang-kadang kan cinta pada waktu pacaran atau awal-awal ketemu gitu, saya akan mencintaimu apa adanya. Tapi begitu kebentur, betulkah apa adanya pada saat dia berubah secara fisik atau secara mental karena suatu kondisi sehingga dia menjadi berubah gitu. Yang semula dia sangat cantik seperti model, tiba-tiba harus pakai kursi roda. Tiba-tiba ya orang yang memang melihat dia di awalnya seperti itu dan sangat mencintai dengan kondisi fisik seperti itu, maka dia akan berubah. Rata-rata hampir sebagian besar berubah gitu. Karena tidak sempurna secara fisik. Karena tidak sempurna tadi, makanya itu syaratnya salah satunya adalah sempurna secara fisik gitu. Tapi kan dulu ada waktu katakanlah ada muda-mudi pacaran, aku cinta loh padamu itu, tulus mati, nanti tak bawa sampai mati gitu kan. Tapi kan faktanya tadi ketika ada cedera sedikit, laki-laki memang kenapa harus seperti itu? Ya, karena masih juga ada mainstreaming ataukah pemikiran bahwa seorang perempuan yang sempurna adalah perempuan yang tidak cacat secara fisik. Perempuan yang cantik itu bisa dikategorikan dia tidak cacat. Atau perempuan yang bisa melayani suaminya dengan baik. Seorang perempuan yang bisa beraktivitas sosial dengan luas, yang itu bisa dikategorikan dia bukan cacat. Artinya sampai hari ini? Ya, sampai ke situ salah satunya. Kemudian satu sisi yang lain adalah itu juga, itu kalau saya sih berpikir itu menimpa sebagian besar orang. Dan kalau ada orang yang memang akhirnya betul-betul menerima tanpa syarat, itu adalah orang-orang yang pilihan. Dan itu pun pasti ada proses yang panjang sehingga bisa menerima. Tapi akhirnya endingnya jadi indah atau sadness ini? Ada yang indah, ada yang tidak. Karena
kalau yang saya Tawa nih Mbak, Oke. tertawa ini. ada yang indah, ada yang tidak. Karena itu Gimana fakta. Mbak nih? Ya, fakta gimana? Karena itu fakta sih, Oke, saya terus? kira. Beberapa saya bicara kenapa merayakan kesetiaan cinta kalau dalam konteks bagaimana kekerasan terhadap perempuan ya gitu. Sekarang ini banyak sekali terutama pejabat publik kita ya, orang-orang yang berada di masyarakat luas yang melakukan nikah atau poligami yang kemudian itu salah satu bagaimana mencederai kesetiaan cinta. Betul. Gitu, intinya seperti itu. Dan sama seperti Mbak Nurul tadi bahwa mungkin ada kecenderungan perubahan fisik yang kemudian mencederai kesetiaan itu, tapi tidak juga bahwa kadang ada orang-orang yang dia tetap baik secara fisik gitu, tapi dia mengalami apa ya, ketidaksetiaan cinta seperti itu. Betul. Nah, hal-hal seperti itu yang kemudian saya lihat banyak faktor-faktor yang kemudian membuat perempuan menjadi korban kekerasan. Artinya dalam pandangan wanita secara umum barangkali cinta itu mutlak hanya satu pilihan gitu. Artinya ketika katakanlah proses pacaran, menikah dan hidup, tetapi tadi ketika ada persoalan, mohon maaf, ketika ada misalnya wanita itu ada kecelakaan lalu menjadi status difabel, lalu laki-lakinya pergi karena alasan yang syarat tadi itu, ini kan wanita merasa dicederai. Kalau kemudian laki-laki itu menikah dan mencintai lagi, wanita kan sakit. Nah, sekarang pertanyaannya, berarti kan dalam konteks ini cinta ini bagi wanita kan hanya satu kan? Kalau menurut saya ini juga karena memang struktur budaya kita sendiri bicara bahwa perempuan itu harus setia. Laki-laki kenapa? Sedangkan laki-laki boleh berpoligami. Yang membolehkan siapa? Saya bicara struktur budaya kita sendiri. Baik, kita terima dulu. Ada Ibu Kus di Jogja. Selamat sore Ibu. Sore Mas. Jadi silakan Ibu. Kesetiaan cinta itu batasannya sampai mana gitu loh. Terus sementara waktu nikah itu masih sama-sama muda, sama-sama pilihan gitu ya. Oke. Jadi kalau sudah punya anak dan kemudian begitu saja sudah tidak dimaui gitu. Terus untuk wanita yang begitu harus bagaimana gitu. Setelah sampai di situ suami tertarik sama orang lain gitu loh. Tapi akhirnya istri itu ditinggalkan gitu. Ibu Kus, ini pandangan Ibu, ini pandangan Ibu. Artinya saya menanyakan secara objektif itu. Iya. Apakah memang sekarang laki-laki cenderung selingkuh? Iya. Iya. Baik, terima kasih Ibu Kus di Jogja. Terima kasih komentar Anda. Mandul. Ya, itu faktanya ya. Fakta, oke. Faktanya seperti itu dan kebetulan kalau kita sendiri sih memang melihatnya ada kecenderungannya akan lebih besar. Atau menurut saya setidaknya lebih terbuka pada laki-laki. Saya tidak menafikan banyak perempuan juga selingkuh. Betul. Juga ada beberapa teman perempuan yang mempunyai suami dengan disabilitas baru atau tiba-tiba jadi cacat juga meninggalkan atau selingkuh juga ada. Tapi akan lebih banyak terbuka pada saat yang suami yang pergi atau menikah lagi. Itu. Jadi menurut saya ini adalah satu kecenderungan yang memang meningkat gitu. Sekarang banyak kejadian. Mana nih faktanya? Mana yang paling banyak? Seorang istri meninggalkan suami atau suami meninggalkan istri? Mana yang paling banyak? Kalau kecenderungannya seperti ini, kita harus melihat struktur budaya masyarakat kita yang sangat patriarkal. Dalam artian lebih banyak laki-laki yang memang diuntungkan karena kebudayaan ini gitu. Lagi pula persoalan kenapa kemudian lebih banyak yang mana itu harus butuh riset ya yang mendalam. Artinya belum ada riset ya? Belum ada riset. Mudah-mudahan riset nanti lah. Tapi yang jelas seperti ini bahwa kemudian ketika dalam struktur masyarakat yang patriarkal dan banyak laki-laki yang diuntungkan, laki-laki ini mempunyai power yang lebih besar daripada perempuan. Itu jelas pasti ya. Akses dia terhadap misalnya pendidikan, akses dia terhadap pekerjaan, akses dia terhadap banyak hal seperti itu jauh lebih terbuka. Nah, persoalannya kemudian saya tidak mengatakan bahwa seluruh laki-laki kemudian memanfaatkan akses itu dengan semena-mena, tidak sama sekali. Tapi banyak yang kemudian faktanya akhirnya meninggalkan
istrinya misalnya atau meninggalkan pasangannya misalnya karena dia punya akses atau kontrol dan power yang lebih besar daripada perempuan. Tapi kan sangat ironi ketika seorang laki-laki atau seorang wanita itu meninggalkan hanya karena faktor fisik. Ini kan sangat memprihatinkan sekali, Mbak Nurul. Mbak Ani, kalau kemudian Rifka Anissa pernahkah melakukan penelitian, kira-kira apakah memang perceraian, ini kaitan dengan masalah difabel, itu sangat dominan, akhirnya laki-laki memilih untuk meninggalkan istri? Kalau berdasarkan kasus-kasus yang ada di Rifka ya, perempuan difabel itu kalau dalam konteks kasus kekerasan menjadi double violence karena satu persoalan dia sudah mengalami kekerasan. Karena dia perempuan, yang kedua dia mengalami kekerasan karena dia difabel. Baik. Seimbang nih, ada Pak Budi sekarang. Pak Budi mewakili kaum pria, mudah-mudahan dibantu sama saya Pak Budi. Pak Budi lebih keras sedikit dong, agak dekat dengan. Ya silakan. Ya. Tadi kan dikatakan yang banyak selingkuh yang laki-laki harus dilihat apa artinya mestinya tidak seperti itu. Karena apa? Kalau laki-laki itu kan di agama Islam kan boleh hampir 4 gitu loh. Kalau putri kan enggak. Tapi kebanyakan yang mancing kan yang putri gitu loh. Jadi itu harus dilihat dari apa ya situasinya, tidak semena-mena. Kalau yang putri itu mungkin ya dengan pelayanan yang bagus, saya kira insya Allah enggak gitu loh. Kira-kira itu aja. Baik, terima kasih Pak Budi. Saya tidak menyimpulkan, tapi mudah-mudahan ini Pak Budi yang pro agak ke poligami lah gitu ya. Jadi, kan empat suami kan boleh kan? Iya, ya kan? Makanya. Mbak Nurul gimana komentarnya? Ya, bukan semata-mata pria loh ya tadi bilang Pak Budi. Iya, karena itu yang terjadi sebetulnya masyarakat sendiri masih memandang bahwa ini ada posisi yang lebih tinggi pada laki-laki di mana dia boleh berpoligami. Sedangkan perempuan dia tidak boleh poligami, dia hanya boleh mempunyai satu cinta. Satu cinta. Dengan sepenuhnya melayani suaminya. Ikhlas mesti sakit gitu ya? Ikhlas gitu. Mesti sakit. Dan kalau masih sakit itu tergantung ya pada pilihan. Tapi itu persoalan-persoalan bahwa dengan sepenuh hati melayani, menyerahkan diri segalanya buat pasangannya. Dalam hal ini adalah misalnya suami dan dia tidak boleh pindah ke lain hati setitik pun. Mbak Nurul, ditahan dulu aja. Baik, pemirsa, kita break sebentar. Ini menarik antara kesetiaan cinta di Hari Perempuan Internasional tanggal 8 Maret. Kita ingin melihat keluh kesah seorang kaum Hawa. Kami kembali sesaat lagi. Baik, sore ini cocok kalau kita bicara soal cinta ini. Malam minggu ya, Anda mudah-mudahan mungkin sedang menyiapkan pacaran, atau malam ini merupakan keputusan final apakah besok mau menikah atau tidak. Ini penting, yuk ikut acara ini. Saya tunggu di line telepon 027445163 kali atau di 027445173 kali. Tadi ada Pak Kus, ada Pak Budi, terus kami menunggu siapa lagi akan menelpon. Mani, tadi kan ada konflik. Oh, bentar Mbak dulu, teruskan dong. Tadi artinya kan ada banyak keadaan. Keadaan yang sebenarnya tidak menguntungkan bagi kaum Hawa itu seperti apa sih? Ya, kalau tadi kan misalnya bahwa kondisi struktur sosial yang dibentuk oleh sudah cukup yang sangat lama dan itu tidak menguntungkan buat perempuan. Salah satunya adalah bahwa laki-laki boleh berpoligami. Ya sebetulnya boleh, tapi syaratnya harusnya kan banyak. Tapi hanya putus boleh saja. Ini tidak menguntungkan bagi perempuan, di mana perempuan juga tidak boleh, dan dia harus tadi hanya satu cinta, kemudian dia harus dengan kewajiban penuh untuk melayani semuanya, dari seksualitas sampai juga semuanya di dalam rumah tangga. Dia adalah orang yang punya kewajiban itu. Nah, pada saat dia tidak bisa melakukan itu dengan optimal, atau sedangkan optimal ini kan juga subjektif ya, subjektif dari pihak laki-laki sendiri gitu. Misalnya, apakah dia merasa tidak senang dengan layanan istri ini gitu. Dia punya alasan untuk saya tidak puas dengan dirimu dan saya harus dengan perempuan lain. Dan apakah itu juga perempuan bisa melakukan mengadukan hal itu, misalnya dia tidak bisa memberikan layanan seksualitas yang cukup baik ke suami misalnya seperti itu. Dan kenapa tidak dibalik? Pada saat ternyata suami tidak bisa melayani istrinya juga punya hak seksual kan?
Nah, di situ juga ini juga saya pikir ini menjadi bagian yang biasa terjadi, ada kekerasan seksual terjadi di sini. Dan yang saya lihat lagi adalah misalnya atas nama cinta juga seorang istri melahirkan buah hatinya anaknya yang itu hasil hubungannya dengan suaminya. Nah, pertanyaannya pada saat misalnya istri ini tiba-tiba lumpuh karena dia melahirkan dan suami meninggalkan, dan ini ada kasus terjadi di Jogja juga gitu. Banyak itu ya? Ada. Enggak banyak tapi ada gitu. Ada. Ya? Ada ya. Ada gitu. Nah, itu apakah ini dan suami meninggalkan dengan santai saja gitu? Bentar, Mbak Nurul, saya agak mengejar yang tadi ini. Ketika ada kasus menikah ya, melahirkan, lumpuh, laki-laki pergi, itu memang diceraikan atau ditinggalkan tanpa ada pesan sedikit pun gitu? Ditinggalkan. Kemudian laki-laki itu pulang ke rumah orang tuanya atau dia pergi kemana dan membawa anaknya. Istrinya ditinggalkan di rumah orang tuanya dalam waktu bertahun-tahun. Kemudian laki-laki ini kembali lagi ke istrinya ini, kemudian melakukan hubungan seksual lagi, dan istrinya hamil lagi dan ditinggal lagi. Bagus loh itu ya. Bagus sekali. Saya pikir, saya nggak tahu ini apakah, saya sampai kemarin tuh mikir ini betul-betul ini orang ini setia apa sangat tidak setia ataukah. Tapi apa komentar si perempuan tadi terhadap perilaku laki-laki tadi? Perempuan ini sudah tidak bisa berbicara secara penuh gitu. Jadi dia sangat sulit untuk berbicara, tapi dia tetap ikhlas. Dia hanya, suaminya seperti itu, dia hanya berbicara pada tolong bawa anak saya sekali-sekali menengok. Padahal anaknya berapa sih? 2 berarti. Yang paling gede sekitar umur 5-6 tahun gitu. Yang kecil mungkin 2 tahun. Sedih ya? Ya, itu yang sebenarnya itu tadi kan melahirkan karena cinta mereka kan, logikanya seperti itu. Tapi kan gini, menarik. Artinya kita tidak ingin terjebak dalam persoalan siapa yang salah, siapa yang benar ya. Tapi Mbak Ani, kalau kita lihat tadi kasus yang dibeberkan oleh Mbak Nurul, kasus yang masuk ke Rifka Anissa, seorang perempuan difabel yang mengaku juga punya persoalan masalah kekerasan, apakah akibat faktor seksualitas itu yang lainnya, ada berapa sih dalam 1 bulan katakanlah gitu? Kalau tahun 2012 kemarin sih memang tidak secara rinci karena kita datanya sangat general ya. Jadi kekerasan terhadap perempuan dalam konteks secara keseluruhan itu ada 303 kasus kekerasan terhadap perempuan. Yang khusus difabel? Yang khusus difabel sekitar 0,32%, memang tidak banyak gitu. Sekitar 2 kasus atau 3 kasus memang tidak banyak. Tapi itu fakta bahwa kemudian kekerasan terhadap perempuan itu menimpa juga teman-teman difabel. Dan relasi yang terjadi memang sangat dominan terjadi di kekerasan terhadap istri, itu sekitar 226 kasus gitu. Jadi memang kekerasan ini hampir terjadi dalam lingkup rumah tangga. Nah, menanggapi Pak Budi tadi yang soal laki-laki boleh 4 gitu. Kita harus mungkin ini salah satu akibat dari struktur tafsir agama yang kemudian lebih banyak misoginis atau berpihak kepada laki-laki yang saya sebut dalam budaya patriarkal seperti itu. Kita harus melihat konteks historis sejarah kenapa dulu terjadi poligami zaman Rasulullah misalnya seperti itu, bahwa dulu ada perang, kemudian jumlah laki-laki sangat sedikit, dan kemudian kenapa ada anjuran poligami, memang ini untuk reproduksi ya, untuk kelanjutan keturunan umat manusia saat itu gitu. Nah, kemudian kalau ini dibaca secara literal sekali gitu, poligami menjadi disahkan gitu. Tapi kalau kita lihat konteks sosial sekarang yang dimana anak pun harus jumlahnya dibatasi, dan jumlah kelahiran juga harus dibatasi, itu berpengaruh terhadap kesehatan ibu misalnya seperti itu. Artinya kita harus membaca ulang tentang tes-tes agama seperti itu. Tapi faktanya bahwa saya tidak ingin berbicara agama di sini, tapi bahwa faktanya poligami itu menimbulkan sakit hati, kemudian menimbulkan penderitaan bagi perempuan dan anak, itu jelas pasti gitu. Artinya apakah saya boleh bertanya Mbak Ani? Mbak Ani menolak atau tidak setuju dengan poligami? Ini menolak atau tidak setuju pertanyaannya? Gimana? Saya menolak poligami. Karena bagi saya, kalau saya pribadi ya, kalau orang lain, poligami itu seperti perselingkuhan yang dilegalkan. Oke, Mbak Nurul? Kalau saya tetap mengakui bahwa poligami itu boleh. Tapi saya tidak mau dipoligami. Jadi seperti itu. Jadi diplomatis sekali. Jadi silakan kalau tapi dengan syarat yang cukup banyak. Tapi kembali lagi bahwa pernikahan itu adalah kontrak. Ya, kalau memang yang satu sudah tidak menyepakati, kontrak bisa bubar kan? Kalau di
dari pantauan Mbak Nurul, ada teman-teman wanita yang sudah beristri dan difabel. Apakah juga sudah ada yang poligami? Di poligami maksudnya? Kebetulan ada beberapa, saya ada kecenderungan bagi teman-teman yang tunanetra. Tunanetra. Itu ada beberapa yang poligami memang. Gitu. Dia menerima ikhlas atau menerima kalau dengan, keikhlasan itu hati, Mas. atau menerima dengan sakit hati? Ya itu yang saya tidak tahu. Nggak tahu ya. Saya tidak tahu secara jujur, tapi mereka ada beberapa yang memang melakukan poligami, dan itu kalau untuk yang teman-teman difabel daksa seperti saya belum menemukan. Tapi biasanya mereka bercerai dan kemudian menikah lagi. Bercerai dan menikah lagi. Ya karena salah satunya mungkin disability, baik laki-laki atau perempuan, atau mereka ditinggalkan dan akhirnya menikah lagi. Itu yang terjadi. Baik, kalau persoalan kenapa hubungan yang tadi semula manis, indah seperti madu dan sebagainya itu tiba-tiba jadi rusak. Sebenarnya memang faktornya karena laki-laki sudah tidak, dalam tanda kutip, maaf, tidak terpuaskan dengan wanita itu, atau memang laki-lakinya sudah punya pandangan yang lain, atau memang wanitanya ada persoalan bagi laki-laki. Gimana, Pak Nurul? Kembali lagi bahwa, jadi kalau kita mau bicara bahwa saat-saat pacaran, itu biasanya kan melihatnya itu sosok yang sangat ideal untuk dinikahin. Baik laki-laki atau perempuan, dan laki-laki melihat perempuan adalah sosok yang ideal. Pada saat menikah dan kemudian ada terjadi perubahan yang tadi dari ideal menjadi tidak ideal. Apakah dari segi fisik, kemudian juga emosional, kemudian dari hal yang lain gitu. Misalnya pendapatan dan sebagainya, itu akhirnya itu memang mendorong untuk salah satu menjadi tidak setia atau mencari pilihan yang lain. Tapi karena memang kondisi sosial lebih memberikan ruang kepada laki-laki untuk dia keluar dari persoalan itu dan memilih orang lain atau mencari orang lain sebagai pelengkap, maka ini yang terjadi adalah perselingkuhan laki-laki dan istrinya yang ditinggalkan atau istri diduakan, dipoligami atau diceraikan. Nah kemudian itu juga didukung oleh beberapa hal, misalnya undang-undang perkawinan sendiri kan juga memperbolehkan laki-laki poligami dengan beberapa syarat. Salah satunya adalah istri tidak punya keturunan, kemudian dia cacat tetap. Saya pun sebetulnya boleh dipoligami karena saya cacat tetap gitu kan. Kemudian satu lagi dia pokoknya 3 gitu syaratnya. Dan mendapatkan izin dari istri pertama. Nah, mendapatkan izin, tapi ada beberapa yang memang di KHI sendiri itu kompilasi hukum Islam menyebutkan bahwa saat istri itu sudah tidak bisa memberikan persetujuannya, laki-laki boleh tanpa persetujuan dia menikah lagi atau menceraikan. Oke. Maka itu saya pikir itu menjadi persoalan yang sangat besar di sana. Di samping tadi diawali dengan tadi tidak ideal lagi lah yang dianggap tadi manis, sangat mencintai dengan kondisi yang ideal, akhirnya menjadi tidak ideal pada suatu ketika karena gitu. ada faktor tadi ya. Ada beberapa faktor tadi perubahan. Mbak Ani, kalau di Rifka, saya ingin balik sekarang supaya adil juga nih. Berapa persen wanita yang selingkuh? Ini nggak ada data itu, Rifka Anissa. Kalau karena kita konsennya dalam pendampingan perempuan korban ya, jadi kita tidak mengadvokasi itu, tapi biasanya kita lihat dulu kenapa kemudian si perempuan ini berselingkuh. Misalnya kita asesmen dulu ya, apa penyebabnya, kenapa kemudian terjadi perselingkuhan. Nah, biasanya faktornya itu ketika perempuan ini mengalami kekerasan terlebih dahulu. Jadi dalam relasi antar dia pasangan suami istri itu, sebelum akhirnya dia bisa berpaling kepada laki-laki lain, ternyata suaminya melakukan kekerasan. Kalau laki-laki selingkuh, kenapa nggak ditelaah dulu, kenapa selingkuh itu laki-lakinya? Kita mengadvokasi perempuan tentu saja, ya. Karena ini untuk perempuan korbannya. Jadi kalau misalnya kita laki-laki kemudian yang laki-laki selingkuh itu kenapa gitu, kita memang tidak melakukan advokasi terhadap laki-lakinya, tapi kita ada yang namanya men's unit atau men's program. Jadi lebih banyak konseling terhadap laki-laki. Iya, jadi lebih banyak konseling ke laki-laki. Kenapa ada persoalan kekerasan dalam rumah tangganya dan penyebabnya kenapa laki-laki ini melakukan selingkuh gitu. Baik pemirsa, kita jeda sebentar dan tetaplah bersama Bincang hari ini. Kami kembali sesaat lagi.
Pemirsa, ini di buku medianya resmi Rifka Anissa ada judul Rifka Media ya. Ada judul yang menarik, ini warnanya putih nih, Selingkuh Tiada Akhir. Ini menjadi kajian telaah dari Rifka Anissa. Dan saya pengen ini ada, saya bacakan dulu pemirsa, ini menarik ini. Data yang dipublikasikan oleh Mahkamah Syariah Pengadilan Agama antara tahun 2005 hingga 2009 telah mengungkapkan perceraian yang terjadi akibat gangguan pihak ketiga atau selingkuh itu selalu jumlahnya meningkat. Di tahun 2005 misalnya dari 13.889 ini 9071 kasus diakibatkan oleh selingkuh tersebut. Dan yang menarik ini data dari Badilog.net, trennya itu selalu naik. Dan ada indikasi di sini perceraian itu selingkuh akibat cemburu, ekonomi, tidak ada tanggung jawab dan gangguan pihak ketiga. Mbak Ani, kenapa mengambil tema ini? Itu melihat kecenderungan di teman-teman divisi pendampingan ya. Jadi akhir-akhir ini kok banyak sekali kasus yang masuk ke Rifka itu kasus kekerasan psikologis yang disebabkan oleh Will atau wanita idaman lain. Nah, faktanya seperti itu dan kemudian kita ingin membongkar sebenarnya kenapa terjadi perselingkuhan, kenapa kemudian terjadi ketidaksetiaan, dan kenapa faktor-faktor sosiologis dan faktor-faktor psikologis apa yang kemudian menyebabkan terjadinya perselingkuhan itu. Nah, di situ kita lihat bagaimana perselingkuhan ini ternyata sangat kompleks gitu dari segi hukum, dari segi psikologis, dari segi sosiologis dan juga dari segi desa dan kota bahkan gitu. Jadi kita melihat ruang-ruang perselingkuhan yang berbeda-beda dari masing-masing kelas. Kemudian dampak dari perselingkuhan dari perspektif hukum dan bagaimana hukum melihat itu, kemudian dari perspektif agama juga seperti apa. Jadi itu memang hampir dari semua perspektif dibaca. Kalau perceraian di Indonesia katakanlah dari data di Rifka Anissa yang cemburu berapa persen, ekonomi berapa persen, tidak ada tanggung jawab berapa persen, gangguan pihak ketiga berapa persen? Pernah nggak ada data di publish soal itu? Saya tidak melihat secara ini. Itu nanti makanya kita tanggal 7 itu, tanggal 7 Maret itu akan ada diskusi publik di Rifka. Jadi selama setahun itu dibahas berapa persen dan berapa jumlah kekerasan dan kemudian dianalisis bareng-bareng diskusi publik dengan poligami dan nikah siri dari perspektif perempuan dan korban. Nanti tanggal 7 itu jam 9 pagi di aulanya Rifka Anissa bakal ini secara lebih komprehensif membahas isu itu juga. Jadi data itu tapi nggak ada ya bocorannya nanti apa gitu, belum ada ya? Kalau bocorannya sih kita akan banyak juga berbicarakan nikah siri dan poligami, makanya nikah siri dan poligami. Mbak Nurul mungkin bisa datang aja ke Rifka. Baik, ini gratis kan? Gratis kan? Tanpa ada kuota terbatas? 100 orang sih, tapi silakan datang aja, nggak apa-apa. Cukup datang harus aja. Registrasi dulu? Nggak, cukup datang aja. Baik pemirsa, ini juga di sore ini Mbak Ani dari Rifka Anissa mengundang Anda. Kalau misalkan ada waktu besok tanggal 7 Maret jam berapa tadi? Jam 9 pagi sampai jam 12. Jam 9 pagi sampai jam 12. Kalau ada toleransi jam sampai jam 1. Bahas ini menarik gitu. Baik, kita terima penelpon berikutnya. Ini sekarang ada siapa ini? Ada Ibu Fitria. Ibu Fitria di Sapen. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore. Ini saya mau tanya, mungkin sudah unek-unek ya, tapi saya nggak bisa membuat redaksi kalimat yang bagus. Saya hanya ingin mengucapkan apa yang ada di hati saya saja. Saya tuh merasa kalau saya mengikuti artikel atau apalah acara-acara tentang gender itu, saya justru malah merasa kalau keluarga saya seperti mulai tenang tapi kritik gitu ya, bahasa Jawanya itu gimana ya, dirongsong atau gimana. Ketika saya merasa saya kan ibu rumah tangga tulen ya, saya merasa ikhlas, senang, bisa berbagi sama suami, sama anak di rumah 24 jam full saya berikan kepada keduanya. Saya merasa saya itu wanita yang super, saya hebat, saya bisa memberikan semuanya untuk suami dan anak saya gitu. Tetapi orang justru menjadikan cuma ibu rumah tangga gitu ya, bukan wanita karir. Jarang-jarang loh seorang wanita yang
yang tulus benar-benar memberikan dirinya pada keluarga. Ya kakaknya ya nggak dapat duit, nggak dapat apa-apa, tapi saya merasa saya bangga gitu loh. Terus saya ikuti wacana yang digulirkan oleh gender itu tadi, saya merasa kok saya tuh malah justru diajak untuk untuk konten, untuk ngobrol sama laki-laki. Padahal suami saya baik, suami saya selalu melayani saya, suami saya enjoy bisa menerima saya apa adanya. Suami saya gimana ya, dia selalu mengerti saya. Saya merasa justru kalau mengikuti wacana yang digulirkan oleh kesetaraan gender ini, saya malah merasa kok saya diajak untuk suami sih, kok saya diajak untuk begini-begini yang negatif-negatif sama kaum laki-laki sih. Padahal saya merasa laki-laki saya baik kok gitu. Berarti maaf, berarti Bu Fitria tidak sependapat dengan pandangan Mbak Ani dan Mbak Nurul? Iya, secara kan seperti itu ya. Okay. Terus tapi kalau saya ikuti terus menurut wacana yang digulirkan oleh gender ini, lama-lama saya berpikiran begini. Oh iya ya, benar juga ya orang-orang yang aktivis gender ini. Wanita itu menikah tidak lain hanya sebagai legalisasi perbudakan laki-laki. Nggak menjamin kok nikah itu jadi bahagia. Seakan-akan mereka bicara seperti itu gitu loh. Ya kalau dipikir nggak bahagia. Saya hidup sehari-hari 24 jam cuma bekerja di dapur, di sumur, ngurus anak, suami. Tapi saya merasa senang, saya bangga, saya ikhlas juga. Itu saya bangga gitu loh. Baik. Itu aja mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kata-katanya kurang sopan. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi kami bisa menangkap apa yang ingin disampaikan Ibu Fitria. Pertama, tidak seberapa dengan Mbak Ani dan Mbak Nurul. Komentar Mbak Ani? Prinsip di Rifka sebenarnya adalah self-determination. Oke. Ketika perempuan korban atau perempuan yang yang tidak menjadi korban pun, ketika dia bisa mengambil keputusan secara berdaya dan dia merasa pilihan-pilihannya itu bisa memberdayakan dia, pilihan-pilihan itu adalah pilihan yang tidak dipaksakan, pilihan-pilihan itu adalah pilihan yang memang secara sadar dia lakukan. Okay. Itu sebenarnya tidak masalah. Menjadi seorang ibu rumah tangga misalnya, bahwa dia mengurus suami dan kemudian mengalami di keluarga. Saya makanya bertanya dulu, apakah di keluarga ini benar-benar bisa membuat Anda merasa nyaman dan ada kesetaraan di situ dan anak-anak bisa tumbuh secara sehat gitu? Itu sebenarnya tidak masalah ketika pilihan-pilihan itu berada di tangan perempuan dan dia merasa oke, saya menjadi ibu rumah tangga dan kemudian dia merasa bahwa itu adalah pilihan dia sendiri, pilihan yang bisa membuatnya berdaya, dia punya bargaining position yang baik juga, dan dia bisa, misalnya kalau dia tidak merasa suka, dia bisa menolak, itu sebenarnya tidak masalah. Nah, persoalannya adalah ketika kasus-kasus misalnya di Rifka, bahwa perempuan yang tidak mempunyai akses ekonomi, itu banyak yang mengalami kekerasan. Tidak semua kemudian perempuan yang tidak memiliki akses ekonomi, suaminya mungkin baik ya gitu, tapi banyak perempuan yang ada di Rifka yang menjadi korban di Rifka gitu misalnya, itu datang dengan persoalan bahwa dia tidak punya akses ekonomi yang kuat dan kemudian dia mengalami kekerasan seksual, kekerasan psikologi, kekerasan ekonomi secara keseluruhan, itu banyak di situ. Artinya ya beruntung misalnya ibu suaminya baik ya, tapi di luar sana banyak perempuan yang masih menjadi persoalan ya. Oke, baik, Mbak Nurul. Ya, kalau saya sih bersependapat dengan Mbak Ani bahwa kita kembali lagi bahwa kita menghormati perempuan-perempuan yang memilih untuk bisa menjadi ibu rumah tangga saja. Tapi kembali lagi, itu apakah betul-betul pilihannya atau dipaksa karena kondisi? Karena kondisi, gitu. Jadi sebenarnya kembali lagi perempuan sendiri berdaya untuk membuat keputusan atas dirinya sendiri dan masa depannya, atas misalnya atas perekonomiannya sendiri, atas segala sesuatu yang terjadi pada dirinya. Itu yang saya pikir, menjadi apapun dia, menjadi siapapun, itu tidak masalah. Nah, persoalannya ternyata memang dari banyak hal, perempuan-perempuan yang tidak punya akses atas informasi, atas ekonomi, maka dia akhirnya menjadi bermasalah. Dia tidak lagi mempunyai tidak mempunyai kekuatan untuk membuat keputusan atas dirinya sendiri. Contohnya misalnya, pada saat perempuan betul-betul hanya menjadi ibu rumah tangga tanpa penghasilan sedikit pun, saat dia hanya ingin keluar rumah sebentar, mau naik angkutan,
dia harus minta uang pada suaminya. Pada suaminya merasa bahwa itu tidak penting buat suaminya atau pihak lain di situ, maka dia tidak diperbolehkan. Padahal ini sebetulnya sangat darurat bagi istri. Dan itu tidak terkomunikasi dengan baik, dan akhirnya itu dia dilarang untuk keluar. Sebetulnya itu secara psikologis sudah kekerasan. Tetapi kembali lagi bahwa saya yakin bahwa di dunia ini, kalau saya tidak mau dibilang di Jogja ini, masih banyak laki-laki yang baik, sangat baik, itu juga masih banyak gitu loh. Dan itu kita tidak bisa menghitung 1-2, tapi cukup banyak. Tapi tadi kebetulan yang naik itu sekarang trennya memang perselingkuhan begitu loh. Dan banyak menjadi pembicaraan. Kan? Yang jadi pembicaraan. Tapi memang kalau saya disuruh menghitung di antara misalnya di sekeliling saya antara laki-laki yang baik dan laki-laki yang tidak baik, saya mesti akan bicara di sekeliling saya banyak laki-laki yang baik. Mereka tidak selingkuh. Mereka menghormati keputusan misalnya saya di rumah atau saya bekerja, orang lain di rumah atau bekerja gitu. It's okay gitu. Saya pikir ibu ini sangat bahagia juga. Saya pikir saya menghormati beliau yang membuat keputusan untuk di rumah dan suaminya dengan baik gitu. Oke. Mudah-mudahan yang menarik apa yang kita lihat tadi. Misalkan ada Bu Fitria memiliki suami yang baik, yang menjadi kebanggaan bagi Bu Fitria. Nah sekarang persoalannya bagaimana cara menjadikan pria baik bagi wanita atau istri. Kita ingin lihat bagaimana kiatnya Mbak Ani dan kiatnya Mbak Nurul. Kami kembali sesaat lagi. Baik, sesi akhir kita masih ada waktu 12 menit. Sudah ada Ibu Fitria di Sapen, ada Pak Budi di Jogja, dan tadi ada Ibu Kus juga di Bantul tadi ya. Baik, kita menunggu yang lain untuk berpartisipasi. Kita sekarang endingnya kan di ketiga ini. Bagaimana supaya Hari Perempuan Internasional ini baik untuk perempuan dan baik untuk pasangan suami. Mbak Nurul, pandangnya gimana? Iya, saya pikir memang yang pertama gitu ya, kembali lagi dengan perempuan dan juga dengan pasangannya gitu. Apakah sehingga mereka bisa lebih baik ke depan gitu, tidak terjadi banyak kekerasan gitu. Saya pikir di awal hanya sedikit bahwa di awal pada saat mereka memulai suatu hubungan, memang sebaiknya bahwa jangan memikirkan bahwa pasangannya itu akan ideal. Kok gitu? Iya. Atau jangan berpikir bahwa akan bisa mengubah pasangannya menjadi ideal. Saya pikir itu akan menjadi persoalan pada masing-masing dari mereka yang akhirnya besok tuh suatu saat itu akan memunculkan perselingkuhan itu sendiri. Karena bahwa saat itu tidak terjadi. Apakah, itu saya mengartikan kalimat-kalimat Mbak Nurul. Apakah sekarang pasangan yang mau menikah itu siap-siap sakit hati gitu? Bukan. Oh, jadi bukan. Memang pasangan itu juga manusia. Kita juga manusia yang pastinya dan memiliki banyak kekurangan. Gitu. Dan lihat bahwa mungkin suami saya juga akan suatu saat akan mengalami seperti ini. Saya sendiri juga akan mengalami banyak perubahan. Dan hal itu yang sebenarnya harus dipahami oleh kedua belah pihak. Kedua pihak. Iya, itu. Kemudian yang lain adalah tadi jangan berpikir bisa mengubah pasangan kita akan menjadi lebih baik. Jangan terlalu berpikir ke sana, misalnya pasangan kita, misalnya pacar kita dulu merokok berat, tiba-tiba akhirnya pokoknya kalau setelah menikah dia harus tidak boleh merokok, dia akan mengubah dengan seluruh tenaga saya gitu. Akhirnya energi itu akan terbuang. Sedangkan yang diperlukan adalah komunikasi, karena ini mengalir pasangan. Saja gitu ya. Mengalir saja dan menerima itu posisi. Baik, sekarang giliran kaum pria. Ada Pak Anto di Condong Catur. Selamat sore Pak Anto. Selamat sore, terima kasih. Apakah laki-laki boleh tanya nih Juli? Silakan. Boleh, silakan. Terima kasih, selamat sore Mbak Nurul dan Mbak Ani ya. Jadi saya tertarik dengan pertanyaan yang terakhir tentang wanita yang tidak bekerja. Saya kira saya sebagai kaum laki-laki sebetulnya kalau wanita tidak bekerja itu bukan berarti kami itu keras terhadap wanita, tapi kami sangat menyayangi wanita. Dan saya memandang bahwa bekerja di rumah tangga itu justru lebih berat daripada dia harus keluar bekerja di kantor, pulang jam 3 atau jam 2, kadang-kadang nggak peduli kepada anak. Tapi saya menghargai istri saya karena dia begitu ikhlasnya bekerja dari pagi sampai malam nggak ada habisnya.
pagi sampai sore merawat anak, malamnya merawat bapaknya. Itu kan satu cinta yang sangat tulus gitu. Itu yang pertama. Jadi saya menganggap bahwa wanita yang bekerja sebagai ibu rumah tangga itu suatu hal yang harus kita hargai betul. Bahkan kalau ibu saya tidak bekerja pun, saya sangat menghargai ini sebagai surga saya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau bicara masalah wanita ini, kadang-kadang kita kan tadi bicara tentang poligami, tadi disampaikan oleh Mbak Nur, juga oleh Mbak Ani ya. Mbak Ani mengatakan menolak poligami. Mungkin Ani juga menghargai sejarah bagaimana terjadinya poligami. Tapi saya sebagai laki-laki, sebenarnya kalau saya disuruh poligami sekarang, itu saya nggak mampu. Mengapa saya nggak mampu? Karena sekarang itu bukan solusi saya. Nggak mampu atau nggak mau, Pak Anto? Pak Anto, nggak mau atau nggak mampu? Nggak mampu, Pak. Oh, nggak mampu ya? Tapi ada keinginan poligami gitu? Ya, saya masalahnya memandang poligami itu bukan masalah, tapi itu adalah solusi. Okay. Kalau istri saya banyak kendala, istri saya banyak masalah, dan saya harus poligami, itu adalah solusi saya. Jadi bukan, saya memandang itu bukan masalah, tapi karena sekarang saya nggak butuh solusi poligami, saya mengatakan memakai solusi yang lain, gitu masalahnya. Nah, jadi saya menghargai bahwa Allah atau Tuhan itu menciptakan sebuah aturan, kita mesti positif gitu. Hanya saja kadang-kadang orang-orang dunia ini atau kita bisa jadi solusi. Jadi jangan sampai saya nasihatkan untuk alami ya, menolak. Tapi saya mengatakan memang tapi saya mungkin nggak mau lebih bisa begitu. Tapi kan Allah bisa bikin sama itu ada Tuhan itu. Mungkin hanya sekedar pelakar. Ini hanya mana kita menciptakan aturan dari yang kan baik sebab itu. Baik, Pak Anto, terima kasih. Ini pengakuan tulus seorang suami ini menghargai istrinya yang rumah tangga, juga pengakuan testimoni yang mengatakan tidak mampu melakukan poligami meski ada kesempatan misalkan itu. Mbak Ani, komentarnya gimana tadi? Iya ya, tadi bilang kalau misalnya apa namanya, ya satu kalau misalnya Pak siapa tadi lupa ya? Pak Anto. Pak Anto, di sana catur. Kalau Pak Anto melihat bahwa kemudian perempuan ini mengurus anak gitu ya, dia bisa menjadi ibu rumah tangga yang 24 jam full gitu. Saya cuma ini aja sih bertanya juga gitu. Saya pikir seorang anak juga membutuhkan seorang ayah untuk mengasuh dia, karena kemudian kalau ketika pola pengasuhan anak itu hanya tertuju pada seorang ibu saja gitu, selain ibunya sendiri juga terasa berat ya, mengurus anak itu kan juga tidak mudah. Anak yang kemudian dekat secara afeksional dengan seorang ayah itu perkembangannya jauh lebih baik gitu. Nah, pilihan-pilihan kemudian menjadi seorang ibu rumah tangga seperti yang saya katakan tadi, kalau itu memang pilihan yang pure dari istri dan dia memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga dan tahu konsekuensinya, gitu ya. Itu sebenarnya tidak ada persoalan sama sekali gitu loh. Yang menjadi persoalan adalah ketika tidak ada akses kemudian dia tidak punya power dan menimbulkan powerless dan terjadi kekerasan, itu yang menjadi persoalan, saya kira seperti itu. Dan menyangkut poligami, kemudian Pak Anto sendiri tidak merasa mampu. Dan tapi tadi juga bias juga ya, tidak merasa mampu, tapi ketika istrinya kemudian ibunya menyuruh poligami, dia akan melakukan poligami juga ya. Tadi kan bilang seperti itu. Artinya masih ada, saya lihat ada gambling ya, bias di satu sisi dan di sisi yang lain gitu, antara mungkin masih dualisme gitu. Saya melihatnya sih seperti itu. Kalau misalnya atau karena mungkin Pak Anto ini punya pilihan bersayap gitu ya. Ya tadi itu ya alasannya seperti itu, bisa bersayap juga. Artinya di satu sisi saya akan melakukan poligami kalau ada kesempatan dan diberi kesempatan, intinya seperti itu. Banyak sih masih berpikiran seperti itu, tapi yang jelas saya pengen mengungkapkan fakta bahwa tidak ada perempuan yang misalnya ingin pasangannya. Kemarin ada teman-teman dari laki-laki baru di Rifka Anissa datang ke NTT. Laki-laki baru tadi apa tadi? Datang ke NTT dan ada testimoni dari seorang perempuan bahwa saya tidak senang sebenarnya ketika suami saya berpoligami. Begitu juga si laki-laki ini bilang bahwa ternyata poligami itu berat. Ada pengakuan sendiri dari seorang laki-laki bahwa poligami itu berat. Artinya saya sendiri memandang memang saya poligami gitu ya gitu. Kalau
tadi sih masih biasa saya lihat dari satu situasinya sih. Baik, kalau sekarang kita lihat artinya kalau bicara soal poligami memang ini jadi satu perdebatan yang nggak pernah ada titik ketemu gitu ya. Kan semua orang kan punya pandangan masing-masing kan gitu. Nah sekarang gini Mbak Nurul, yang menarik bagaimana sebenarnya ada satu konsep di rumah itu penghargaan, saling menghargai, saling setia, saling mencintai, dan dalam konteks bagaimana bahasanya muaranya masuk surga bareng-bareng gitu. Ya. Gimana Mbak Nurul? Kalau menurut saya sih berdasarkan pengalaman gitu, kebetulan pengalaman pribadi gitu kan, saya berpikir pasangan yang baik, suami istri yang baik dia adalah sahabat. Sahabat, oke. Sahabat yang memang dia akan seumur hidup gitu sampai dia meninggal gitu, dimana seorang sahabat dia bisa saling mencurahkan perasaannya, kegalauannya terhadap sesuatu, bahkan kadang-kadang siap saat pasangannya mengatakan bahwa mungkin saya agak tertarik dengan orang lain, karena saya pikir saat dia malah berbicara pada orang lain itu lebih berbahaya. Saat dia bicara seperti itu kemudian kita bisa bicara bahwa kenapa gitu, dan itu akan menjadi salah satu solusi kenapa sehingga tidak terjadi perselingkuhan. Karena salah satunya pada saat dia menemukan semuanya pada pasangannya, setidaknya di hati itu mengurangi mungkin 80% niat untuk poligami atau berselingkuh. Itu karena menurut saya persoalannya tidak hanya persoalan ekonomi, tidak hanya persoalan, tapi juga masalah hati ini yang jadi penting. Nah, bagaimana kalau dia sudah merasa itu adalah sahabatnya, bagian dari hatinya, bagian dari jiwanya, maka dia tidak akan melukai pasangannya. Oke, kalau kemudian intinya kadang-kadang kan, mohon maaf ini, laki-laki itu kan ada tergoda, barangkali ada yang mudah saling jatuh cinta dan sebagainya. Bagaimana sekarang membatasi supaya laki-laki tidak mudah jatuh cinta kepada wanita lain? Ya kita harus tahu apa yang disukai oleh pasangan kita, suami kita, yang sangat disukai sehingga dia bisa kemana-mana. Dan dia juga harus tahu kita sangat suka dengan orang yang seperti apa gitu. Karena kembali lagi bahwa bukan hanya laki-laki yang punya kans untuk berselingkuh, perempuan juga punya kans untuk berselingkuh. Pada saat mereka sama-sama menyadari itu dan mereka akan menjadi sosok yang disukai oleh pasangannya itu, saya pikir itu juga tadi meminimalisir itu. Baik, terakhir Mbak Ani, saya pengen dong, tadi ada 8 Maret katanya mau ada acara ya. Tolong disampaikan dong. Ya, kita di International Women's Day Rifka Anissa nanti juga bareng-bareng Sabda dan teman-teman jaringan tanggal 7 itu ada diskusi publik mengetengahkan psikolog, kemudian dari perspektif hukum Islam dan juga janda-janda yang pernah mengalami poligami dan mengalami nikah siri juga gitu. Ya. Itu nanti temanya tentang nikah siri dan poligami dari perspektif perempuan dan anak gitu. Itu di Aula Rifka Anissa di Jalan Jambon 4 Kompleks Jatimulyo Indah Yogyakarta. Kemudian itu acaranya jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Silahkan datang ke sana. Tadi yang turun jalan tadi? Kalau turun jalan itu tanggal 8-nya nanti. 8 nanti jam sekitar jam 9 sampai jam 11 lah. Nanti ada aksi di 0 km, tapi teman-teman sadar dari Abu Bakar Ali ya? Abu Bakar Ali. Kami akan datang dari sana dengan rombongan dari teman-teman difabel dan juga teman-teman perempuan yang lain, akan datang ke sana dengan jalan kaki, ada yang pakai motor gitu, kemudian kita berkumpul di 0 kilometer nanti bersama dengan agenda utamanya pasti kata Mbak Nurul. Apa agenda utamanya nanti? Agendanya bagaimana kita menolak kekerasan terhadap perempuan dan juga perempuan difabel. Baik, pemirsa, demikian akhirnya perbincangan kita mengenai kesetiaan cinta tadi. Mudah-mudahan di sore ini semakin menguatkan laki-laki mencintai seorang wanita, pasangannya, dan wanita juga setia dengan pasangannya, suami. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Mbak Nurul, Mbak Ani, dan tadi ada inspirasi positif bagaimana menjalin hubungan yang baik, hubungan kasih sayang, hubungan cinta, dan mudah-mudahan hidup dengan keindahan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Azam Sogadam, selamat sore, salam Indonesia.